untuk ininya merdeka karena memang udah tidak ada penjajah, tidak perang. Tetapi kalau saya pribadi, merdeka itu yang benar-benar dari hati saya, itu ya saya bisa ngurus rumah, saya bisa berkarya, saya bisa masak dengan bebas dan anak suami dan cucu suka. Pagi teman, pagi ini saya sedang bersama Mbak Diah. Mbak Diah ini adalah teman lama saya. Kami berteman sejak tahun Pirodi. Sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala. Sudah berapa lama tahun? Ya. Iya. Mungkin berarti ketemunya 2001, berarti ya 19 tahunan ya. 19 tahun dan ya kami masih cekakaan berdua, ya begitulah. Umur kayaknya tidak merubah apapun. Walaupun nggak mulus juga ya, up and down. Tapi ya terbukti 19 tahun kami masih bersama. Masih cekikian. Masih cekikian bersama. Oke Mbak Di, perkenalkan dirimu ini sopo. Terus aktivitas sehari-harimu apa? Saya ini sehari-hari pekerja kantoran, buruh kuli bangunan. Tapi kuli yang keren ya. Di suatu perusahaan interior, kontraktor interior, yang mana mungkin sampai sekarang masih banyak stigma itu tempatnya banyak laki-laki ya, dunianya laki-laki. Gitu. Tapi dirimu juga agak maco, jadi menyesuaikan. Ini dari dulu memang dia agak maco sih, jadi bukan sesuatu yang aneh ketika dia menceburkan diri ke dunia interior di mana banyak laki-laki di sana. Betul. Ini kan menyambut hari kemerdekaan. Aku sendiri sih rasa nasionalismeku udah mulai agak terkikis ya. Menurutmu Di, merdeka untuk seorang Diah itu apa? Itu sesuatu yang tidak pernah tak pikirkan ya. Oh, saya tak paksa untuk berpikir. Makanya itu, merdeka itu apa? Cuman kalau saya selalu ngomong ke beberapa teman, kita itu bisa bilang bahwa hidup kita itu entah itu disebut merdeka atau disebut bahwa kita sudah mulai bertanggung jawab dengan hidup kita, itu ketika kita bisa menyediakan pilihan-pilihan di kehidupan kita. Dan bisa memilih tentunya. Menyediakan pilihan-pilihan dan bisa memilih dan bisa merealisasikan pilihan-pilihan yang logis itu. Gitu. Jadi kalau mulai dari hal yang paling simpel sampai hal yang paling rumit, semaksimal kemampuan kita gitu. Jadi ketika kita hidup dengan pilihan itu buat saya itu merdeka. Contoh misalnya di masa pandemik ini, itu kita dipaksa untuk mengikuti suatu keadaan di mana lockdown, PSBB, WFH. Nah itu kan kita nggak ada pilihan, mau nggak mau, meskipun tujuannya untuk tujuan baik gitu loh, supaya tidak menyebar, tapi kita nggak ada pilihan, harus ngikutin itu. Nah itu kerasa sekali kan, kita di situ ada keterbatasan, kita nggak merdeka, mau kemana-kemana ada rasa takut. Ya harus ngikutin aturan juga seperti itu. Nah jadi dari hal-hal yang simple
ketika kita memang we have choices di hidup kita, itu Merdeka. buat saya itu merdeka. Apakah dirimu sudah merdeka? Kalau 100% pasti belum, karena kita gitu. juga pasti harus mengikuti aturan, harus ada kondisi kasuistik. Jadi ada kondisi di mana memang kita harus mengikuti aturan. Tapi itu pun kan sesuatu yang kita pilih juga, gitu. Meskipun, let's say saya sekarang memilih untuk bukan berentrepreneurship seperti Mbak Awang ini, tapi kerja dengan orang lain. Nah, itu kan ada konsekuensinya juga. Tapi itu pilihan saya gitu. Jadi itu pilihan merdeka saya memang seperti Berarti itu. merdeka versi Mbak Diah adalah bisa membuat pilihan dan bisa memilih atas apapun yang ada di dalam hidupnya, gitu ya. Betul. Oke, itu versi merdeka dari Mbak Diah ya. Kita nantikan merdeka versi perempuan-perempuan lainnya. Kita ngomong merdeka pakai merdeka ya. 1, 2, 3. Merdeka. Selamat siang teman, siang ini di bawah terik matahari ya, saya sedang bersama Mbak Lis. Nah, bisa dilihat toh tampilannya seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya Mbak Lis ini siapa? Biar Mbak Lis sendiri yang jelasin. Mbak Lis iki sopo toh? Terus abis itu kegiatan kesehariannya apa aja? Halo semua teman, saya Alis, biasa disebut dipanggil anggrekku ya. Mbak Lis Anggrekku, ya begitulah. Kegiatan saya sehari-hari adalah saya sebagai seorang ibu rumah tangga dari seorang putri dan putra. Selain sebagai ibu rumah tangga, saya mempunyai banyak kegiatan yang lain. Misalnya saya baru berusaha mencoba untuk jual beberapa baju yang bergerak di fashion ya. Terus merintis bisnis fashion. Terus saya punya banyak kegiatan, tapi sifatnya masih hobi ya. Oke. Jadi saya suka kegiatan fisik seperti berolahraga, bersepeda salah satunya, dan saya suka kegiatan adventure seperti hiking, naik gunung, atau mungkin ke laut. Nah, semua yang berbau alam Berbau lah saya alam, suka. ya. Itu sebuah tantangan buat saya, dan di situ saya bisa mendapatkan kepuasan yang karena ada sedikit perjuangan lebih ya untuk saya bisa melakukan itu. Jadi saya suka itu. Dan suka berkebun. Saya suka berkebun, saya suka tanaman. Saya memanfaatkan semua yang ada lahan yang ada, rumah, ya. walaupun minimal pun. Pupuk saya berusaha untuk organik karena saya suka ada kupu-kupu main ke rumah. Jadi saya gunakan semua dari limbah dapur. Dan di rumahnya banyak sekali anggrek. Dan saya baru paham kenapa namanya Lis Anggrekku. Di dalam rumahnya di bagian belakang itu banyak sekali anggrek. Keren-keren. Mbak Lis, ki kan mau 17-an toh, sesuk ya. Iya. Menurut Mbak Lis ya, merdeka itu opo toh? Merdeka menurut saya sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai perempuan ya. Merdeka itu berarti kita harus bisa mandiri ya. Oke. Pertama. Dan kita mempunyai kebebasan untuk berkreativitas, berkreasi, bersosialisasi. Kita bisa mengembangkan apa potensi yang ada di diri kita, sehingga sebisa mungkin kita bisa memberikan manfaat untuk orang yang ada di sekitar kita, dengan wanita-wanita pada umumnya. Dan yang pasti, satu yang mesti digarisbawahi menurut saya, dengan segala kegiatan kita tidak boleh bisa melupakan peran kita sebagai seorang ibu. Jadi kita boleh berkegiatan di luar, tetapi kita harus pastikan bahwa
semua tugas dan kewajiban kita di rumah sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri harus bisa diselesaikan dan dijalankan dengan baik. Berarti yang di rumah beres, baru kegiatan lain-lain ya. Teman, itu tadi Merdeka versi Mbak Lis. Jadi sebagai perempuan kita boleh melakukan aktivitas di luar rumah, bisa bersosialisasi, bisa berkreasi, tapi dengan catatan urusan rumah harus nomor satu. Harus nomor satu, gitu ya. Karena ini menyambut kemerdekaan, kita pekik kemerdekaan dulu ya. Hitungan ketiga kita pekik merdeka Mbak Lis. 1, 2, 3. Merdeka. Oke, halo teman. Kali ini saya bersama Arisanti. Nama lengkapnya panjang banget, nanti biar dijelaskan. Tapi aku biasa panggil dia Ari. Halo Ari. Halo Bunda. Nah, nanti siapa Arisanti, detailnya dan segala macam biar dia yang jelasin. Setauku Arisanti ini adalah desainer ngehits se-Jogja Raya. Monggo Ari, ceritakan kepada teman-teman Ari aktivitasnya opo setiap harinya dan prestasi-prestasi yang sudah pernah didapat dalam perjalanan berkarir sampai hari ini. Halo semua, makasih banyak Bunda Awang main-main ke sini. Nama saya Tiasanti Fatmasari, akrabnya dipanggil Arisanti dan akhirnya itu jadi brand saya, Arisanti. Brand yang lahir tahun 2008 akhir bulan Desember dan resmi saya pakai sampai sekarang. Terus di perjalanan karir saya untuk mendirikan Arisanti, seperti mungkin banyak teman-teman yang alami juga ya, penuh lika-liku, ada cerita suka duka, jatuh bangun, dan banyak mungkin cerita-cerita lain yang dialami juga oleh teman-teman sesama desainer. Terus kalau untuk prestasi, Arisanti so far sudah berdiri kurang lebih sekitar 12 tahun ya. Nggak kerasa. Ya kurang lebih sekitar 12 tahun. Terus berbagai event baik itu di Jogja maupun di secara lokal maupun nasional pernah diikuti. Kalau lokal mungkin ada Jogja Fashion Week, ada Jogja Fashion Festival, Jogja Fashion Rendezvous dengan berbagai tahun. Kemudian aktif juga untuk pembinaan siswa, terutama untuk praktek kerja industri atau prakerin, bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau SMK. Terus kalau di tingkat nasional mungkin beberapa kali mensupport untuk pemilihan putri, ada Putri Indonesia gitu, baik itu secara personal. Kemudian pernah juga untuk Miss Ecotourism, kemudian Miss Interkontinental, terus dan beberapa event yang kami support sebagai official designernya. Setauku dia ini event-event keren selalu ada dia. Bahkan tempo hari di Antv juga ya. Ya, Antv juga pernah. Pokoknya dia mah keren banget, desainnya keren Antv, banget. Indosiar pernah. Nah, Ari, besok tanggal 17 nih, memperingati kemerdekaan Indonesia. Merdeka versi Ari itu apa? Merdeka versi saya. Secara pribadi ya. Merdeka versi saya secara pribadi adalah merdeka dalam berpikir, dalam mengapresiasikan ide-ide, inspirasi, kemudian mewujudkan ini menjadi karya. Merdeka buat saya itu lepas dari pakem, lepas dari kelaziman, tapi tetap tidak meninggalkan culture, budaya, adat istiadat, maupun sebenarnya kita dari mana sih asalnya gitu. Merdeka buat saya bisa mewujudkan itu semua. Saat tidak bisa mewujudkan itu berarti sebenarnya kita masih terikat dengan hal-hal
di luar kita sendiri. Masih terjajah. Nah, teman, itu tadi Merdeka versi desainer ngehit sejogja raya ya. Sejogja raya. Keluar dari pakem, itu tak highlight keluar dari pakem ya. Emang selama ini aku melihat desainnya memang out of the box. Amin. Glamor, out of the box, agak aneh tapi keren. Nah, karena besok kita merayakan kemerdekaan hari Senin ya. Hari Senin ya. itu kita merayakan kemerdekaan. 17 Agustus. Ya, udah 75 tahun sih. Dan sebagian perempuan di sana masih terjajah. Masih belum merdeka sepenuhnya. Oke, nanti aku akan hitung 1 2 3 dan kita pekik merdeka dengan lantang ya Arya. Agak lebay nggak apa-apa. Tapi harus lantang biar teman-teman melihat kalau kita ini semangatnya tinggi. Oke. 1 2 3. Merdeka. Halo teman, kali ini saya bersama Mama. Saya biasa panggil Mama. Beliau adalah ibu dari teman saya Arisanti. Ada di klip sebelumnya ya. Mah, ini dibikin untuk menyemangati sesama perempuan yang ada di luar sana. Jadi nanti Mama jelaskan ke teman-teman mungkin nama, profesi Mama, kegiatan sehari-hari Mama itu seperti apa. Monggo Mah, langsung Mah. Terima kasih ya. Kebetulan saya kok dikasih waktu ini ya. Nama saya Penny, biasanya orang memanggil ya. Kebetulan kalau profesi yang pasti ibu rumah tangga, nenek dari 5 cucu. 5 6. Oke, mau 6 karena yang satu masih di masih ya. Terus kebetulan di rumah ada sanggar tari untuk latihan anak-anak dan remaja, tapi kadang-kadang juga ada ibu-ibu juga yang latihan. Terus nama sanggar tarinya apa? Sanggar Bundaku. Sanggar Bundaku. Kemudian ada rias pengantin, kemudian persewaan baju daerah, baju adat sama baju pengantin itu juga terutama baju yang dari Sumatera ya. Terus lagi ngerintis usaha kuliner. Oke. Karena Mama hobi masak ya. Hobi masak. Sekarang bikin rintisan usaha kuliner dan aku sering dapat kiriman enak banget. Alhamdulillah kayak gitu. Karena kebetulan kan di rumah suka makan kayak gitu kan. Jadi kebetulan Bapak juga bilang kenapa enggak ini kan sekalian. Karena kan ada beberapa yang suka pesan kayak gitu. Terus ya yang dijual yang biasanya anak-anak suka. Kayak gitu. Kebetulan yang anak-anak suka, suami suka dan banyak temen yang suka itu yang saya jual kayak gitu. Berarti guru tari juga, punya sanggar rias juga. Terus karena hobi masak, bikin rintisan bisnis kuliner juga. Dirapel ya semua kayaknya. Kayaknya semua diambil sama Mama. Karena kalau tari sama itu kan memang hobi ya dari kecil. Jadi ketika saya bisa nari dan saya tularkan ke anak cucu kayak gitu, kenapa enggak kayak gitu kan? Benar-benar. Dan sekalian juga bisa membantu melestarikan warisan budaya kita ya, Mas. Yang makin hari kayaknya makin terkikis itu ya. Karena kan kalau dari kecil kita udah bisa apa orang Jawa bilang itu nguri-uri budaya itu kayaknya lebih bisa dijaga gitu ya. Oke. Mah, bentar lagi 17 Agustusan, 2 hari lagi. Nah, merdeka menurut Mama itu apa? Waduh. Kalau menurut saya loh ya, ini menurut saya pribadi, kalau merdeka itu kan kita udah jalani ya sekian lama. Kalau orang mungkin kita untuk ininya merdeka karena memang udah tidak ada penjajah, tidak perang.
Tetapi kalau saya pribadi, merdeka itu yang benar-benar dari hati saya, itu ya saya bisa ngurus rumah, saya bisa berkarya, saya bisa masak dengan bebas dan anak suami dan cucu suka. Kemudian saya bisa ngajar nari untuk anak-anak kecil, itu saya senang banget bisa, apalagi kalau mereka sudah bisa pentas dengan bagusnya. Kemudian saya bisa membantu orang untuk menyiapkan weddingnya kayak gitu. Itu sudah bagi saya itu merdeka. Oke, berarti merdeka versi Mama adalah merdeka dalam berkarya. Ya. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, betul. Tanpa meninggalkan tugas-tugas utama Sebagai ibu ibu rumah dan tangga. nenek. Oke. Mah, ini nanti aku akan hitung 1, 2, 3, kita pekik merdeka di dapur ya. Ini Biasanya di lapangan, pekik merdeka di dapur. Yang semangat biar teman-teman di rumah tahu bahwa Mama yang katanya usianya udah 60 tahun ya, 60 tahun dan masih begini, masih begitu sehat. Oke, saya hitung 1, 2, 3, merdeka. Halo teman, sekarang saya sedang bersama Mbak Ati. Nah, Mbak Ati ini adalah satu-satunya penjahit kesayangan saya di Jogja untuk saat ini ya. Dia satu-satunya yang saya percaya untuk handle jahitan-jahitan dari Kagunan. Detailnya nanti Mbak Ati ini siapa, terus kegiatannya sehari-hari itu apa saja, biar Mbak Ati sendiri yang jelaskan. Monggo Mbak Ati, jelaskan kepada teman-teman siapa dirimu. Terima kasih Bunda Awang Kagunan atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cahyati. Saya sehari-hari adalah penjahit. Penjahit ya. Penjahit, dan baru 3 tahun terakhir ini saya menekuni benar-benar hanya menerima jahitan, karena sebelumnya saya mengajar. Perlu teman-teman ketahui, Mbak Ati dulu pernah mengajar di salah satu SMK di Bantul. Terus mendapatkan hidayah, resign, membuka usaha sendiri. Gitu ya Mbak Ati ya? Iya, dan setahun yang lalu kita ketemu ya Bunda. Dan alhamdulillah saya dipercaya, itu suatu anugerah yang luar biasa. Waduh. Saya dipercaya sama Bunda Awang. yang rewel ya. Pokoknya yang ngajak gila gitu. Jadi bisa mengeksploitasi diri itu. Mengeksplorasi kemampuan jadi Mbak Ati. Apa aja yang susah bisa menjadi bisa. Jadi memang setahun ini Mbak Ati tak ajak untuk berpikir gila, mengikuti ide-ide yang gila. Dan alhamdulillah Mbak Ati bisa menyesuaikan, bisa gila bareng saya. Oke, Mbak Ati, ini kan dibikin untuk memperingati 17 Agustus 2 hari lagi, Indonesia Merdeka ke 75 tahun. Nah, masing-masing perempuan itu versi merdekanya beda. Menurut Mbak Ati, merdeka itu apa? Waduh, sebenarnya susah, nggak pernah ditanyain seresmi ini ya Bun ya. Tapi kalau ditanyain merdeka, kalau menurut saya pribadi ya, merdeka itu bagi saya ya, saya bebas mau ngapain aja, mau apa saja. Itu bagi saya seperti itu. Jadi yang penting saya tahu aturannya, saya tahu tanggung jawab saya tahu batasannya saya. Karena saya seorang istri ya, saya tahu batasannya sebagai seorang istri, saya tahu batasannya saya seorang ibu. Jadi saya mau ngapain aja, tapi yang penting saya tidak meninggalkan tanggung jawab saya yang lebih utama. Oke. Berarti bebas berkarya tanpa meninggalkan kewajiban utama sebagai istri dan kewajiban utama sebagai seorang ibu. Oke.
Ini nanti aku akan hitung 1, 2, 3, terus kita pakai merdeka, sing semangat ya. Siap Bun. Biar mereka bisa merasakan semangat kita di sini, oke? Oke. 1, 2, 3. Merdeka. Halo teman, setelah di video-video sebelumnya kita mendengarkan Merdeka versi teman-teman perempuan dari lintas profesi. Nah, merdeka bagi saya adalah merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menciptakan motif dan teknik baru tanpa takut dinilai orang, tanpa takut salah, dan tanpa takut tidak diterima oleh pasar. Jadi bagi saya cukup berkarya saja sebaik-baiknya dan bisa memberdayakan perempuan-perempuan di sekitar saya. Ini Mbak Iin, itu Mbak Mirna yang selama ini membantu saya dalam berkarya. Monggo Mbak-mbak, dalam hitungan ketiga kita pakai merdeka. 1, 2, 3. Merdeka.